Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update perkembangan terbaru dari kasus Norma Risma. Hari ini ada kabar terbaru bahwa Humas Polda Banten, AKBP Didik Haryanto mengatakan Norma Risma beserta tim kuasa hukumnya yang merupakan tim dari Hotman Paris secara resmi telah melaporkan ibundanya Norma, emaknya Rihanna, dan juga mantan suaminya Rozi Zai Hakik dengan pasal adalah dugaan perzinahan. Ini kenapa? Kok sepertinya kasus ini tidak berujung juga? Karena memang kita sudah melihat dari Rihanna sudah berbicara di channel YouTube. Kemudian juga Rozi tidak hanya berbicara di satu media, bahkan juga di sejumlah TV nasional. Rozi pun juga hadir untuk mengklarifikasi. Pada intinya sama, mereka semua dengan kompak membantah tentang tuduhan dugaan mengenai perzinahan tersebut. Padahal kan kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, ada fakta dari keterangan saksi, terus juga pemuda setempat, Pak RT, bahkan juga Rozi sudah mengakui memberikan sejumlah uang untuk dalam tanda kutip damai. Kenapa Rozi mau memberikan sejumlah uang senilai 50 juta rupiah kalau memang dia tidak melakukan hal tersebut? Ya, Rozi sudah mengklarifikasi alasannya adalah karena ia punya seorang ibu yang sudah tua dan tidak mau membuat kasus ini semakin melebar. Tetapi adalah hal yang wajar seorang Norma Risma dalam kasus ini adalah kacamata pada umumnya melihat Norma Risma adalah sebagai korban. Dia sudah dikhianati oleh mantan suaminya, bahkan juga dengan ibunya, bahkan juga dia terakhir dilaporkan oleh Rozi ke Polda Banten juga dengan pasalnya adalah pencemaran nama baik. Bahkan pada saat mereka berbicara di media massa, ibundanya juga Rihanna dan juga Rozi, mereka mengatakan dengan tegas tidak benar, semua itu hanyalah fitnah semata. Tetapi yang terbaru juga, Rozi ini juga sudah mengatakan dengan resmi bahwa dia telah mencabut laporan pencemaran nama baik untuk Norma Risma di tanggal 23 Desember 2022. Dan juga kuasa hukumnya Jumadi juga sudah dicabut kuasanya. Ini kayaknya ada aroma bahwa Rozi ini sadar gitu, ada dugaan bahwa dia dimanfaatkan mungkin oleh kuasa hukumnya untuk mendapatkan spotlight, atensi dari masyarakat, dari berbagai macam pemberitaan. Karena memang langkah yang diambil Rozi ini sangatlah keliru, teman-teman. Harusnya kalau sudah mendapatkan hal viral seperti ini tidak usah malah dibawa ke laporan hukum lagi, dan sekarang Norma Risma dan kuasa hukumnya justru yang melaporkan Rihanna dan juga Rozi dengan pasal tadi. Lantas tanggapan berikutnya apa, Anjas, dari Humas Polda Banten? Humas Polda Banten mengatakan dengan tegas bahwa sudah menerima laporannya tersebut di malam Senin lalu dan kami segera periksa para saksi yang terlapor. Artinya ini ada Rihanna, emaknya si Norma Risma, kemudian juga Rozi, mantan suami, juga akan diperiksa. Emaknya Norma Risma juga kan di sejumlah liputan dan juga YouTube channel wawancara dengan ada banyak hal-hal yang keceplosan, kecolongan. Kita bisa membaca lah ya, bahasa tubuhnya emak Rihanna ini, dia terkesan malu, dia tidak membantah dengan tegas tentang perzinahan tersebut, tetapi hanya mengatakan fitnah, mengatakan tidak semuanya benar. Jadi kalau kata-katanya tidak semuanya benar, ada bagian yang benar, ada bagian yang berlebihan. Misalnya, Rihanna mengatakan pada saat ditanya sama hostnya, apakah Anda hamil? Oh tidak, saya tidak hamil dengan Rozi sampai saat ini. Itu kan yang sudah kita bahas di sebelum-sebelumnya, ada banyak yang keceplosan. Bahkan Rihanna juga memohon sebenarnya kepada Norma Risma. Kata-katanya intinya adalah begini, tolong nak, jangan diumbar-umbar, semua itu fitnah. Saya ini ibu kamu nak, bagaimanapun juga. Sekarang aja ngomongnya, anak, nak, sayang, apa kabar pada saat sedang melakukan perbuatan yang diduga adalah perzinahan tersebut. Karena perzinahan tersebut juga sudah ada alat bukti yang kuat, teman-teman. Alat bukti dalam dunia hukum ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Cuma dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan satu orang tersangka. Rihanna dan Rozi, ini kalau laporannya terus diproses, tidak ada pencabutan karena ini adalah jatuhnya delik aduan, harus ada yang mengadukan. Ini menurut aku Rihanna dan juga Rozi bisa menjadi tersangka dengan pasal perzinahan tersebut, teman-teman.
Ini pasalnya cukup mengerikan sih menurut aku, karena bisa beberapa tahun penjara loh pasal perzinahan ini. Ini baru dari tuntutannya Norma Risma. Belum nanti mantan suaminya Emak Rihanna juga bisa menuntut juga loh dengan pasal yang lainnya. Kalau dilihat dari sini teman-teman, kalau dari alat-alat bukti yang aku sebutkan tadi, apa kira-kira yang bisa merujuk kedua individu ini menjadi tersangka? Jadi yang pertama kalau menurut aku adalah keterangan saksi. Keterangan saksi ini adalah dari Pak RT, terus juga ada keterangan dari sejumlah warga yang melakukan penggerebekan di sana, karena kan itu bisa menjadi salah satu petunjuk yang sangat kuat. Itu sudah lebih dari 2 loh, bahkan bisa 3 atau 4 saksi. Dengan hal seperti ini saja itu sudah lebih dari 2 alat bukti. Alat bukti itu tidak harus berbeda-beda. Kalau memang sudah kuat kontennya, topiknya, itu satu alat bukti sebenarnya juga sudah bisa. Ditambah lagi dengan petunjuk, misalnya ada sejumlah foto-foto di mana yang menunjukkan mereka bertanda tangan, memberikan ada surat pernyataan bahwa sudah mengakui, kemudian juga meminta maaf untuk tidak membuat kasus ini panjang lebar dan sebagainya. Memang tidak ada statement secara khusus yang menyatakan telah terjadi hal seperti itu. Tetapi kan dengan mereka, terutama Rozi dan juga Rihanna, tanda tangan di atas materai agar tidak mengulangi perbuatan tersebut, yaitu juga menjadi petunjuk yang sangat kuat bahwa telah terjadi perzinahan tersebut. Dan sebenarnya yang bisa melaporkan ini adalah memang dari kedua belah pihak ya. Kalau si Risma adalah dari pihaknya Rozi karena dia ada waktu itu sebagai istrinya. Dari Rihanna pun juga sama, mantan suaminya juga bisa melaporkan tersebut. Tetapi yang membuat ini justru menjadi complicated kalau kita cross check dari jejak digital, justru adalah Rihanna dan juga Rozinya sendiri. Kenapa sih mereka ini? Ya memang kita selalu aku bilang ya, reaksi dari seorang Norma Risma itu bukanlah reaksi yang ideal. Kalau sudah mendapatkan perilaku seperti ini dari emaknya, dari juga mantan suaminya, harusnya nggak usah dipublikasikan agar tidak viral. Tetapi kan nggak menyangka si Norma Risma ini, dia hanya mempublikasikannya lewat akun TikToknya yang followersnya juga tidak banyak, tetapi ternyata apesnya itu mendapatkan perhatian masyarakat netizen, kemudian ya kemana-mana lah seperti itu. Dan reaksi dari mereka ini sepertinya juga salah ya, apalagi Rozi itu malah melaporkan balik Norma Risma secara hukum, terus juga berbicara tampil di sejumlah media massa, membantah A, B, C, dan D. Begitupun juga Rihanna melakukan hal yang sama. Ini kesannya kalau bisa paham ya dari Norma Rismanya, kalau dia tidak melakukan perlawanan secara hukum, kesannya memang itu adalah benar gitu. Dia hanya memfitnah, mengada-ada. Kalau pasalnya Rozi yang telah dicabut tersebut itu kan pencemaran nama baik ya, Undang-Undang ITE juga bisa di sana. Pencemaran nama baik itu akan terbantahkan jika hal yang dituduhkan itu benar, teman-teman. Kalau seandainya yang dituduhkan Norma Risma yang disebarkan telah terjadi hal seperti itu adalah benar, otomatis itu adalah gugur laporannya Rozi dan Norma Risma bisa melaporkan balik dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan, dengan tuntutan jumlah uang atau penjara, itu juga bisa. Tetapi yang aku lihat dari sini pada saat timnya Norma Risma melaporkan ke Humas Polda Banten, di sini keterangannya bukan mengenai pencemaran nama baik juga, tetapi adalah pasalnya mengenai perzinahan. Padahal si Norma Risma juga bisa melaporkan balik untuk melawan pasal yang tadi. Tetapi kan entah apa yang terjadi sama Rozi. Rozi di 23 Desember 2022 lalu telah mencabut laporannya tersebut. Alasannya sih karena ini adalah hasil persetujuan keluarga besarnya karena menyangkut aib keluarga. Loh, kalau aib keluarga ini kan si Norma Risma sekarang sudah bukan termasuk dalam keluarganya lagi. Apakah ini mengindikasikan bahwa sebenarnya Rozi sudah mengakui adanya peristiwa tersebut? Ya mungkin sih kalau aku tangkap pada saat di hari kejadian, warga itu pada saat menggerebek memang belum terjadi yang namanya begituannya, tetapi hampir terjadi. Mungkin itu adalah kebenarannya. Tetapi kalau memang tidak ada penggerebekan tersebut, kan tidak bisa menutup mata kemungkinan besar akan terjadi hal yang telah terjadi sebelumnya. Karena dari keterangan sejumlah warga yang melakukan penggerebekan saat itu pun mengatakan mereka ini sudah mengintai beberapa kali, bahkan di beberapa hari sebelumnya juga sudah melakukan pengintipan dan
rumahnya kan memang kontrakannya kontrakan kecil dan juga beda yang berjejer dengan kontrakan yang lainnya, bukan kontrakan yang terpisah satu sama lainnya. Mereka sudah mengintip, memang telah terjadi hal seperti itu di kamar, telah terjadi sesuatu antara Rihanna dan juga Rosie, telanjang, kemudian melakukannya, tetapi tidak digerebek karena saat itu mereka tidak punya bukti yang kuat dan belum yakin. Nah, kemudian di hari berikutnya, menurut keterangan dari ketua pemuda setempat mengatakan, oke lah, akhirnya kita sudah yakin mereka dalam posisi telanjang semuanya, cuman si Rihanna sih yang telanjang ya, tetapi Rosie cuman memakai celana pendek doang. Akhirnya digerebek, terjadilah hal seperti itu. Tetapi Rihanna dengan tegas mengatakan, saya itu tidak melakukan apa-apa karena saat itu saya sedang habis sholat gitu. Karena kebiasaan saya, menurut Rihanna, kalau habis sholat itu, kalau mau sholat, saya buka baju semuanya dan kemudian pakai mukena aja. Itu kejanggalan bagi aku pribadi. Kenapa? Karena rumahnya Rosie itu bukan musola, bukan masjid, dan jarak dari rumahnya Rosie ke rumahnya Rihanna ini juga dalam waktu 5-10 menit. Kalau memang dia mau sholat, ngapain dia ke sana gitu? Kenapa nggak di musola atau kenapa dia tidak di rumahnya saja? Ditambahkan lagi kenapa si Rihanna pergi ke rumahnya Rosie, alasannya karena suaminya sedang pergi ke Jakarta juga. Wah, ini justru malah membuat semakin yakin, mungkinkah dia membutuhkan sesuatu hal di sana, padahal dia tahu juga Norma Risma itu sudah bekerja di tempat dia bekerja sekarang, toko itu sudah bertahun-tahun. Artinya sebelum menikah pun dengan Rosie, Rihanna tahu dia sudah bekerja di sana, dan Rihanna juga tahu bahwa kesehariannya memang anaknya ini dari pagi sampai menjelang malam bahkan di tempat kerjanya. Jelas-jelas di rumah tersebut hanya ada Rosie. Kenapa dia mendatangi di hari itu? Dan itu bukan kali pertama, tetapi sering terjadi menurut pengakuan dari sejumlah warga yang melakukan penggerebekan tersebut. Langkah yang diambil oleh dua individu ini, Rihanna dan Rosie, memang salah besar, dan sekarang jangan heran kalau reaksi dari dari Norma Rismanya kesel dan melaporkan balik untuk kedua individu tersebut. Menurut aku sih tidak masalah ya, karena kan negara kita negara hukum, dan kalau laporan ini diterima dan tidak dicabut, aku sangat yakin sekali mantan suami dan emaknya Norma Risma akan segera ditetapkan sebagai tersangka atas pasal perzinahan tersebut karena sudah ada dua alat bukti yang kuat yang sudah aku jelaskan tadi. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.